Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Selamat berjumpa dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami, orang-orang yang mau berusaha untuk taat dan setia kepadamu. Biarlah ya Bapa, firman-Mu menolong kami untuk semakin dekat padamu. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Sahabat, firman Tuhan diambil dari kitab Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-murid itu menjawab, "Bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka menyajikannya. Dan mereka pun menyajikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh menyajikannya pula. Mereka makan sampai kenyang. Lalu potongan-potongan roti yang lebih kecil dikumpulkan sebanyak 7 bakul. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu bersama murid-muridnya dan pergi ke daerah Dalmanuta. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat Kristus, di sekitar umat Yahudi selama itu ada sebenarnya orang-orang yang tidak disentuh oleh para imam dan Farisi. Mereka itu adalah orang yang tidak banyak memiliki harta. Karena keadaan ini mereka tidak dijangkau, karena mereka tidak memberikan keuntungan seperti para pedagang di depan bait Allah yang pandai bicara dan berdagang di depan bait Allah itu, ataupun orang kaya yang mampu memberi persembahan yang harganya berlipat kali ganda yang dapat mereka beli di depan bait Allah itu kan. Mereka yang miskin menjadi jauh dan terasing dari Tuhan Allah karena tak cukup memiliki harta benda untuk dibeli sebagai korban persembahan, sehingga mereka tak bisa mendekati dan berhubungan dengan baik dengan Allah di bait-Nya karena kemiskinan mereka. Nah, sahabat Kristus, mereka yang mengikuti Tuhan Yesus itu dalam kisah tadi, kemungkinan besar adalah golongan miskin ini ya, yang mengikut Tuhan Yesus, mendengarnya. Itu adalah sebuah kesempatan bagi mereka untuk mendengar sabda Tuhan. Hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus membuka hatinya pada para miskin yang haus akan Tuhan Allah. Peristiwa mukjizat 7 roti dan beberapa ikan itu untuk 4.000 orang adalah tanda bahwa Tuhan Yesus berbeda dengan para imam dan Farisi. Tuhan Yesus
malah menerima dan menunjukkan kasih dan kuasanya kepada para miskin itu. Ini bukan hanya karena mereka miskin tentu, namun terlebih karena mereka mau mengikut Tuhan Yesus dengan kerelaan hati dan ketabahan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tergerak hatinya. Tuhan Yesus tak melihat harta dan jabatan untuk terbuka hatinya. Ia lebih melihat orang-orang yang memiliki kesetiaan dan kerendahan hati sehingga rela mengikutnya. Sahabat Kristus, dengan kisah ini kita diajar untuk terus setia dan rela mengikutnya dalam segala keadaan. Kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Tuhan melihat setiap hati orang yang rindu datang dan mengabdi kepadanya. Tuhan juga akan memberi kita yang terbaik untuk kita yang setia kepadanya. Mari sahabat, kita juga menjadikan diri kita selain itu menjadi yang terbaik bagi Tuhan, menjadi setia kepadanya dan juga menjadi alat di tangan Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan, membantu mereka yang membutuhkan kehadiran kita dan untuk mendukung mereka sebagai alat di tangan Tuhan. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan kita beri hanya kepada Tuhan Allah kita saja yang memiliki segalanya dan yang akan memberi kepada kita segala yang dibutuhkan. Sahabat, percayalah Tuhan menolong kita dan kita akan menjadi saluran kasih-Nya selalu. Kalau kita mau rindu dan setia kepadanya, datang kepadanya selalu. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah kami yang mau terbuka hati untuk menerima kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah kami ditolong oleh Tuhan untuk tetap setia di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga menjadi orang yang mencontoh Engkau untuk rela berbagi, membagikan kasih dan kebaikan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa, buatlah kami percaya dan beriman selalu kepadamu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber kesetiaan kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.